Oke, thank you banget yang udah hadir. Hari ini saya sendiri ya, karena ada speaker yang nggak bisa, ya udah saya handle. Nah, hari ini saya akan menyampaikan tentang detail tentang work-in algorithmics. Jadi, awalnya mungkin kita cuma mengenal satu departemen ini adalah departemen tutor, departemen teaching. Kecuali tutor-tutor yang emang pada awalnya pernah ada di departemen lain. Salah satunya contohnya kayak Kak Maulidia ini. Pernah di departemen TCM, habis itu jadi tutor. Mas Anas juga pernah. Dan ada beberapa. Nah, seperti itu pasti mengenal departemen-departemen lain. Atau tahu fungsi departemen-departemen lain. Dan tahu siapa yang mereka hubungin. Nah, mungkin dari tempat-tempat kita, teman-teman kita, ini nggak tahu. Oh, kalau misalnya kok bisa tiba-tiba ada anak muncul terus mau belajar di algorithmics. Itu bukan tiba-tiba ya. Jadi ada serangkaian proses dan itu memerlukan proses yang cukup panjang. Nah, itu aku akan sampaikan di sini dan dengan secara detail. Dan mungkin kalau materinya udah selesai, kalian boleh nanya apapun tentang algorithmics atau kalian boleh nanya apapun, usul ke kebijakan-kebijakan apapun, terus kalian desak aja aku, kasih usul desak apapun. Nah, terus habis itu ntar kita diskusi bareng. Atau suatu hal yang kalian pengen sampaikan banget hari ini, aku open. Oke? Aku share screen dulu. Ini udah kelihatan layarku ya? So, oke nih. Nah, oke. Kita kan ada di materi atau tema, bukan materi ya, lebih tema. Terus tema ini adalah High Level Overview how Algorithmics Work. Dari BM, TCM, Teaching, CSM, sama ISM. Nah, pertamanya gimana sih tiba-tiba 10 orang itu bisa muncul di kelas kita? Atau tiba-tiba kita bisa diminta, oh ada kelas private yang harus kita ajar, atau ada kelas grup yang harus kita booking untuk kita ajar. Tiba-tiba seperti itu. Itu bukan tiba-tiba ya. Nah, sebelum itu, kalau misalnya sebelum kita ke booking manager, itu kok bisa orang-orang tuh tahu dari algorithmics. Mungkin kalau kalian yang bermain sosial media, kalian mengikutin banyak lembaga-lembaga course atau follow algorithmics atau pernah ada di landing page-nya algorithmics, itu pasti kalian nggak asing sama iklan-iklan seperti ini. Wait, seperti ini, seperti ini. Nah, ini muncul di YouTube-ku loh. Atau seperti ini juga muncul di HP-ku. Nah, pernah nggak di tempat kalian muncul-muncul seperti ini? Kalau pernah muncul, ya pasti kalian mengikuti algorithmics atau kalian sering membicarakan edutech di ponsel ataupun pencarian kalian. Itu IG mbaknya tadi apa? Oh, itu tutor Erin ya namanya. Iya iya, IG mbaknya siapa? Ada itu Haflid namanya Erin. Nah, ada Kevin Kevin Ari juga kayaknya. Nah, ya ada beberapa hal juga. Nah, iya. Jadi perusahaan kita dikenal karena adanya ads, karena adanya iklan-iklan ini, entah di YouTube, Facebook, Instagram, Google Ads, dan lain-lain. Nah, maka dari itu, terus
Dari sini kalau kalian klik learn more, itu akan kemana? Kalian tahu? Pernah nggak sih iseng klik iklannya? Kalian buang-buang duit ads. Karena tiap klik itu bayar. Ada nggak sih yang pernah iseng? Aku pernah sih, tapi sekali doang. Itu itu akan diarahkan ke kuis auto booking. Mana ya? Waduh, nggak ada sih. Aku coba buka YouTube lagi ya. Oh, ada di sini lagi nih. Nah, kalau aku klik, ini diarahkan ke kuis auto booking dan coba kelas gratis ini diarahkan ke sini dan diminta menjawab beberapa pertanyaan dari umur, sediaan jadwal. Nah, itu nanti akan dihandle oleh BM, Booking Manager. Nah, Booking Manager ini siapa? Ini akan departemen ini akan yang pertama first personnya yang akan menerima segala jenis booking dari ads tadi. Misalnya ada katakanlah ada lead 1, lead 2, lead 3, lead 4, lead 5. Ya kan? Mereka ngisi data semua di form yang tadi. Nah, tugasnya booking manager adalah memfollow up mereka dan menawarkan trial class ke mereka atau kelas uji coba secara gratis. Jadi orang-orang itu ngisi data, ngisi nomor telepon, ngisi ketersediaan jadwal, dan booking manager yang tugasnya akan membookingkan mereka, menghubungkan mereka dengan TCM, trial class. Nah, kalau misalnya kalian mau nanya, apa itu namanya? Bentar, kok ada distract? Oke, sorry tadi ada call. Nah, apa itu namanya? Oke, balik lagi. Kalau misalnya, sorry guys, tadi ada distract. Oke, kalau misalnya tadi booking manager itu menerima lead, itu akan dihubungkan sama trial class manager. Nah, sebelum ke trial class manager, untuk yang bertanggung jawab di booking manager ini siapa sih? Atau misalnya kalian mempunyai calon murid yang pengen mendaftar di Algorithmics. Nah, kalian bisa mengkontak booking manager ini. Yang bertanggung jawab, aku buka Telegram dulu. Namanya Mas Reza Rahmat. Ini. Nah, ini. Nah, Mas Reza ini yang bertanggung jawab di booking manager. Kalau nanti butuh kontaknya, aku akan kasih ini head dari booking manager. Oke, lanjut. Oke, setelah lead itu di-convert sama booking manager, misal dari 5 orang tadi, 5 orang tadi ditawarin trial class semua. Jadi sebelum murid Anda itu masuk jadi benar-benar murid Anda, itu akan ditawarkan kelas trial, kelas uji coba secara gratis, sesuai dengan course yang diambil. Nah, di kelas trial itu, teman-teman, aku present lagi. Oke, di trial class itu, nanti mereka akan bertemu sama trial class manager. Yang tugasnya apa? Menjual kelas pada saat itu juga, pada saat trial class. Jadi setelah trial class, mereka akan ditawarin apakah mau mengambil paket yang ini atau ini. Gitu. Oke, jadi seperti itu. Nah, dari 5 orang tadi, 5 orang lead dari iklan mengisi data. Nah, misalnya 3 orang ini yang mau trial class, mau ditawarin trial. Kebetulan dari 3 orang ini yang beli 2. Nah, 2 itu akan jadi murid kalian. Jadi setelah trial class ini, murid-murid, calon-calon murid itu ada yang melakukan pembayaran, ada yang tidak. Nah, yang melakukan pembayaran ini
akan dibuatkan kelas, di-assign ke kelas-kelas kalian, baik private maupun grup, dan itu kalian yang akan ajak. Jadi bukan tiba-tiba ada muridnya muncul gitu, enggak. Karena ada proses-proses serangkaian di depan tadi. Oke. Oke, lanjut ya. Nah, habis itu teaching tutor atau departemen kita. Nah, ini aku nggak akan bahas banyak soal ini karena di sini itu ya kalian udah pastilah tahu lah 4 KPI-nya ada apa aja, tugas-tugasnya tutor itu kirim apa aja, kirim reminders, ngajar sesuai kurikulum dan kirim feedback. Itu kita skip aja. Ini departemen kita. Habis itu adalah Customer Support Manager, CSM. Nah, oke. Kalau ini tebak-tebakan aja deh. Ada dua cara untuk berkomunikasi dengan Customer Support Manager, CSM. Cara pertama itu apa? Cara kedua itu apa? Telegram sama tiket. Bedanya apa sih? Telegram sama tiket itu? Aduh, ayo hujan. Telegram urgent. Kalau tiket National lockdown. urgent. Lain lah. Madura. Nah, oke, jadi gitu ya, bener banget ya. Jadi jangan jangan oke, sekarang case yang urgent sama nggak urgent itu jangan-jangan pemahaman kita berbeda, teman-teman. Oke, mumpung di sini dan kita record, aku kasih contoh sekalian case yang urgent sama nggak urgent ya. Ini simple, sepele, tapi membuat CS marah. Simple tapi CS marah. Ya nggak marah sih, tapi kita harus harus inilah harus sama pemahamannya mana yang urgent dan mana yang nggak urgent. Aku buka tutor grup sekarang. Wah, langsung kena nih. Aku nggak pernah buka ini, tapi kita buka ya. Oke. Nah ini, ini CS jadwal anak ini berpindah secara permanen setiap hari Selasa, Rabu, dan Jumat 20.30. Aku lihat ya ini hari ini coba lihat kelasnya kapan. Kelasnya Tuesday, Saturday jam 16.00. Nah, ini sifatnya nggak urgent. Nah, ini jangan gini CS dong. Kayak gini, ini nggak urgent dong. Ini kelasnya baru aja mulai, ya kan? Habis itu masih lama mulainya. Habis itu, tapi di ini CS. Nah, ini sifatnya nggak urgent. Nah, ini Yasmin. Kak, kelas ini tolong dihapus dari BO aku ya. Kreditnya udah habis soalnya. Makasih. Apakah ini urgent? Oh, mana nih? Ini nggak urgent juga. Nah, ini. Tolong buka lesson 8 kelas ini. Aku buka manual tapi di sini masih kelok. Nah, ini urgent. Karena kelasnya pasti segera mulai. Jadi, oke, pemahaman kita clear ya. Untuk kelas urgent, untuk case-case urgent, itu kelasnya yang segera mulai. Misalnya mulai dari apa? 1 jam kemudian, 2 jam kemudian, itu mulai. Nah, itu adalah case yang urgent. Karena akan mulai di beberapa jam kemudian. Tapi kalau itu sifatnya nggak urgent, silahkan pakai tiket. Kenapa? Aku sarankan pakai tiket. Kalau misalnya kalian kelasnya nggak urgent, case-nya nggak urgent, tapi pakai need CS ini, takutnya yang urgent-urgent itu malah ketutupan. Nah, itu dia. Maka dari itu, minta info soal jadwal, habis itu minta pindah kelas,
yang bukan sifatnya beberapa jam ke depan dan minta hal apapun yang sifatnya bukan mendadak beberapa jam ke depan, silahkan pakai tiket. Oke, aku clearkan ya, silahkan pakai tiket. Orang tiket itu kita dalam hitungan hari, enggak dalam hitungan jam sebelum ganti hari, itu pun sudah harus selesai kok. CS itu luar biasa banget. CSM 6 itu handle luar biasa. Nah, di tiket aja cepet kok. Sebelum ganti hari, itu aja Kak, itu aja cepet kok. Nah, bener. Kak, misalnya kelasnya nggak urgent, nanya jadwal, tapi ortunya siswa mendesak terus. Itu jatuhnya urgent nggak, Kak? Nah, itu lebih baik bilang aja ke ortunya, baik saya akan hubungkan ke customer support, mohon ditunggu untuk beberapa jam ke depan. Karena kelasnya ada, tapi akan dilihat menunggu antrian gitu ya. Jadi nggak apa-apa, kita komunikasiin aja. Kecuali kecuali dia mengeluarkan kata sakti ya. Kalau nggak cepet nanti saya refund Kak. Nah itu urgent berarti. Kalau sebelum mengeluarkan itu berarti nggak urgent. Nah itu ya. Jadi itu teman-teman pemahaman kita harus sama soal urgent dan nggak urgent itu. Dan aku harap nanti video ini dilihat. Oke, lanjut ya. Habis itu ISM. Nah, oke. Hmm, kemarin banyak yang apa itu namanya, ada beberapa hal. Nanti aku kirim lagi survei linknya ke ISM karena kita banyak miskom di masalah komunikasi. Nanti aku akan kirim surveinya lagi. Tolong 43 orang yang hadir di sini, tolong diisi dulu ya, teman-teman. Karena aku butuh data untuk mengkolek itu semua dan mengconvert gimana komunikasi yang baik antara departemen lain dan departemen tutor. Nah itu, aku butuh data itu. Kalian silahkan menyampaikan opini aja. Itu anonymous. Setelah ini, meeting ini aku akan share langsung di meeting dan di grup announcement. Nah, eh, karena kemarin beberapa saya menemukan hal miscommunication atau beberapa tutor yang nggak nyaman tentang eh, komunikasi ini dan beberapa ada yang suka dan tanpa tanpa paksaan apapun, aku juga akan mengirimkan itu lewat survei. Jadi silahkan kalian isi. Nah, sekarang ISM. Nah, ISM ini beberapa dari kita, apalagi tutor-tutor baru, ada yang mengira ISM ini sama-sama kayak CS. Sebenarnya ini beda jauh ya, teman-teman ya. Nah, ISM ini adalah sales, tapi untuk mengurusin atau khusus fokus pada prolongation atau perpanjangan kelas buat yang udah jadi murid kita. Jadi ISM ini fokus pada internal yang kreditnya sudah mau habis. Di follow up untuk melakukan perpanjangan kelas. Nah, gitu ya. Ada channel juga ISM dan itu sudah benar communication-nya bagus di Telegram itu menurut aku karena itu udah benar. Mohon follow up, tolong kreditnya habis. Coba aku buka bacakan ya. Ini ya. Kak Nit ISM student ini pernah dihubungin. Nah, ini bagus nih. Komunikasinya udah bagus dan itu udah bener. Nah, ISM ini juga beberapa orang aja ya, nggak sebanyak tutor ya. Jadi alangkah lebih baik kalau kita misalnya student kita kreditnya udah habis dan mungkin belum ditawarin atau belum dicat, kita chat aja di sini dan orang-orang ini udah bener. Karena apa? Eh, Bilang bahwa ini tolong di follow up. Habis itu ini tolong dihubungin ayahnya. Habis itu ini berapa sisa kreditnya. Nah, itu good, very good untuk komunikasi kalian. Good. Nah, jadi seperti itu, teman-teman.
Dan untuk memfollow up kredit-kredit yang habis, itu tugasnya ISM ya. Jadi kalian boleh komunikasi aja, disampaikan. Jadi seperti itu tadi yang bisa aku sampaikan hari ini, 20 menit. Itulah tentang workflow atau high level overview how algorithmics work. Jadi kita bareng-bareng sama departemen lain membangun komunikasi yang bagus, terus tahu tugas-tugasnya dan tahu fungsi dari masing-masing departemen. Jadi kita nggak eh, salah tujuan lah. Maksudnya salah salah misalnya prolongation tapi yang dihubungin CS atau misalnya komplain masalah jadwalnya diganti tapi yang dihubungin ASN. Oke, teman-teman, seperti itu aja sih untuk eh, pembahasan training hari ini. Oke, so teman-teman, ada yang mau ditanyakan nggak atau yang mau didiskusikan? Nggak harus seputar ini, bebas. Oke, sambil kalian nunggu pertanyaan, nulis pertanyaan atau apapun itu, aku akan kirim formnya lagi ya teman-teman ya. Aku kirim formnya tadi. Tolong 43 orang ini yang ngisi baru 7. Aku harap aku punya 50 data ya di sini ya. Masih. Yang mau ditanyain dulu? Ada yang mau open mic? Aku pernah nge-share tuh di mana ya? Aku sendiri kehilangan linknya. Yang kemarin kan? Yang kemarin di Sarikma itu bukan? Iya. Udah itu. Udah Dicek. di-share ya? Aku nggak punya linknya tadi. Sudah di-chat. Oh, udah di chat. Cek Thank you, dicek. guys. Thank you, guys. Mana-mana. Chat di mana, guys? Oh, ini. Oke, udah di chat sini ya. Oke, kalian silakan isi. Oke. Hmm, yang lain ada yang mau ditanyain? Kak, based on tutor lead. Ada namanya kelas buat observer, kelas observer jadi diadakan kakak. Eh, gitu. Kelas observer. Itu kayak gimana maksudnya? Kelas observer. Atau tutor belajar kelas atau itu jadi disesuaikan kemampuannya sama studennya atau gimana maksudnya? Oh, maaf aku open mic. Oke Kak, selamat malam. Jadi maksud aku kan kelas observer itu kayak kelas ngeliat tutor lain ngajar gitu. Kayak sebagai observer aja, kayak ngeliat gimana cara tutor menerangkan dan ya cara pengetahuannya yang ini yang menjelaskan hal-hal sulit detail-detail kayak gitu Kak.
Sebelumnya aku tahu dari Kak Erin kalau ada kelas observer gitu Kak. Nah, aku mau nanya itu kelasnya bakal jadi atau ada planning ke depan gitu bakal jadi Kak. Soalnya itu lumayan ngebantu banget kalau emang beneran jadi gitu Kak. Oke, oke. Jadi oke. Jadi kelas observer itu yang ini ya, em, yang seperti training, tapi membahas spesifik course itu ya. Kayak lebih kayak ke join kelasnya tutor itu sih Kak. Oh, Iya. oh gitu-gitu. Oke, ada sih. Itu planningnya ada. Jadi nanti eh, join kelas eh, pakai dari tutor-tutor yang udah jago lah di setiap course-nya, nanti bisa join kelasnya, atau kalaupun nggak possible buat join, kan banyak ya nanti ya. Itu nanti akan dibuatkan recording, atau sebenarnya kita tuh punya hal yang bagus adalah bank recording. Jadi bank recording itu punya dua hal ya teman-teman ya, itu sudah sempat aku pilihin ya. Nah, jadi di bank recording itu ada dua hal. Misalnya satu itu buat misalnya student kalian hadir, itu bisa dikirim. Yang kedua itu bisa buat observasi tutor mengenai materi-materi juga. Jadi seperti itu. Jadi bisa. Dan selain itu nanti di training bulan Januari, usia screen dulu ya. Di training bulan Januari aku juga banyak me- memfokuskan, kita materinya nggak membahas tentang bagaimana dan gimana tips-tips di kelas, karena kita udah membahas itu 3 bulan ke belakang, itu pasti kalian eh, udah bosen. Dan kedua adalah itu sudah ada recordingnya semua, dari tips manage time, komunikasi dengan parents dan lain-lain, pasti kalian udah khatam lah materi training itu. Nah, di sini kita akan membahas apa? Membahas deep understanding setiap course. Nah, di sini ada kita akan apa itu namanya, membahas spesifik course. Ada desain, terus habis itu digital literacy, dan nanti di sini ada Python Start, dan beberapa self development buat tutor, buat strategis, buat managing work burnout, stress, dan eh, student behavior. Jadi itu. Dan kalau kalian mau usul siapa speakernya, silahkan. Atau ada yang mau jadi speaker, aku punya insight di sini. Nah, aku nggak akan milih speaker, atau mungkin pilihannya aku terbuka aja ke kalian. Ini belum aku tulis ya. Nanti aku kasih share linknya. Aku punya insight di sini. Aku punya ilmu di sini. Nah, aku pengen jadi speaker ini. Silahkan. Dan itu speaker akan mendapatkan fee ya, teman-teman ya. Jadi emang kalau kalian mau membawakan materi itu, aku open banget. Kita banyak diskusi nanti. Oke, ada yang mau ditanyain lagi? Ada yang mau didiskusikan atau dibahas, guys? BO itu yang bikin siapa sih? BM ya? Hmm? BO yang bikin siapa? Yang bikin ini dong, kas CS dong. CS. Jadi Bukan BM ya? yang bikin back office-nya kelasnya itu CS. Habis itu yang ngesign masukan-masukan ke kelas-kelasnya itu TCM-nya langsung. Jadi Oke. misalnya, let's say ya, misalnya ini. Nah, di sini banyak banyak student lead Python nih misalnya, atau student lead VP banyak. Nah, di BO student maksudnya?
bukan bio kelas. Oh, oke. Itu yang masukkan langsung TCM-nya. Langsung dimasukkan ke kelas-kelas ini. Yang udah ada di sini kan. Nah, ini misalnya 4. 4 itu berarti free slotnya. Berarti kalau di sini masih ada free slot, ini dimasukkan di sini anaknya, terus di sini langsung ganti 3. Langsung TCM yang masukin di sini. Itu kan di awal ada ini ya, info kalau pas trial tentang orang tuanya atau yang lain-lain. Itu kalau misal udah ada BO-nya, mending ditulis sekalian deh. Gitu. Oke. Profiling. Oh, ya boleh sih. Itu mungkin bisa jadi input ya nanti. Oke, boleh sih itu. Bagus sih. Yang lain? Ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada, 5 menit lagi ya tutup nih. Materinya singkat banget. Sen, Mbak. Kak Galang, Iya, Kak Mas. Laksmi. Ya, Mas Reza, boleh. Aku sebenarnya ada ini apa? Mungkin komplain ya dikit perkara performance untuk kewajiban pemenuhan ini apa namanya? Tugas murid yang di ini ya di platform. Karena satu muridku ini kan semuanya rata-rata Roblox. Nah, rata-rata tuh mereka nggak ada yang selesai. Oh, itu. Iya, jadi performannya yang tugas di tax itu pada kecil semua gitu. Nah, ya itu aja sih. Oke. Sebenarnya gini ya. Task checker itu. Oke, aku klarifikasi dulu masalah task checker itu ya. Itu kan terhubung sama Power BI ya, teman-teman ya. Nah, sebenarnya task checker itu fungsinya gini, teman-teman. Oke. Misalnya kelasnya Kak Laksma ya kita ya. Coba kita studi case ya. Kelas soal task checker. Nah, oke, kita masuk ke kelas Roblox ini. Salah satunya. Nah, jadi seperti ini. Oh, sorry. Yang mana ya? Yang banyak tasnya atau yang kira-kira yang mana, Kak? Atau ini? Coba ya. Nah, ini. Oke. Jadi, task checker itu sepertinya oke. Jadi, misalnya kalian menemukan task checker seperti ini. Nah, dalam Roblox. Nah, kalaupun ini nggak dikerjakan, berarti kan putih ini. Ini not complete atau tidak dikerjakan. Ini malah nggak apa-apa, teman-teman. Malah nggak apa-apa. Berarti tidak dikerjakan. Tidak akan mempengaruhi apapun. Tidak akan dihitung ya. It will be not counting. Nah, ini nggak dikerjakan. Nah, itu malah nggak dihitung. Kalau misalnya nggak dikerjakan kayak gini. Nah, yang dihitung di task checker atau platform engagement itu apa sih? Yang dihitung di platform engagement lah, ini anaknya pintar banget sih ini. Anaknya Mas Laksma ini yang namanya siapa? Tasnya semua dikerjakan nih. Luar biasa.
Naufal Afan nih. Nah, yang dihitung itu adalah tas yang berwarna kuning. Ini yang cuma dihitung. Jadi, kalau putih kayak gini nggak dikerjakan sama sekali, itu malah nggak dihitung, teman-teman. Oke ya. Jadi pemahaman kita samain dulu ya. Kalau misalnya dia nggak dikerjakan sama sekali, malah nggak apa-apa. Cuma kalau dia dikerjakan yang tanpa auto check, warnanya kuning seperti ini, nah seperti ini harus kita cek. Jadi yang dinilai di berapa persen di platform engagement itu hanyalah tas yang berwarna kuning yang membutuhkan manual check seperti ini. Nah, seperti ini, oh Naufal udah bikin. Kalau sudah bikin, kita cek. Kita centang seperti ini. Nah, udah. Maka persenan akan meningkat. Jadi, walaupun mau di tas putih tidak dikerjakan, itu nggak masalah. Jadi beda ya teman-teman ya. Gitu. Wah, berarti aku nih kelewatan, Mas. Karena itu waktu ngerjainnya kan barengan waktu online. Oh iya, jadi bener Mas, yang dicek itu cuma yang kuning aja. Kalau misalnya putih-putih kayak gini, malah nggak usah digubris nggak apa-apa karena nggak akan dihitung. Ya, siap, siap. Oke. Nah, rata-rata mereka itu semuanya ngerjain, showing di aku ya waktu online itu gitu. Ya, jadi aku anggap itu kan sudah aku cek gitu. Ternyata ada pengecekan secara sistem. Oke, note Mas. Thank you. Oke. Jadi cuma manual tas yang warnanya kuning aja ya, guys. Oke, kalau merah apakah dihitung? Iya, dihitung juga. Jadi kalau merah itu berarti persenannya tetap naik ya, teman-teman ya. Kalau misalnya warnanya merah, apakah dihitung? Yes. Nah, ini benar sih. Yang dikatakan hikmah itu benar. Makin rajin muridnya, makin banyak kerjaan kita. Yes. Apalagi dia sampai ngerjain yang bintang-bintang itu. Wah, itu kan manual cek kita jadi banyak. Masalahnya gini, kan mereka kalau salah, kan kita merah kan. Hmm. Terus di mereka itu jadi putih lagi. Nah, kalau mereka ngerjain lagi, submit lagi, mereka jadi kuning lagi. Nah, kita ngecek lagi. Gitu. Nah, gitu. Permasalahannya gitu sih. Itu iya sih. Atau kalian kasih jawabannya aja kalau emang merah-merah terus. Ini loh jawabannya yang benar kayak gini. Tapi ada yang paling saking rajinnya nih. Misal kita udah sampai lesson belakang-belakang. Dia ngerjain yang awal-awal, Mhm. terus yang awal-awal jadi kuning lagi. Itu capek. Oh, nggak apa-apa dong. Karena udah kelewat bulan tuh lessonnya. Yang awal-awal tuh kan udah nggak dihitung karena udah kelewat bulan. Yang dihitung bulan Desember aja misalnya. Yang lessonnya Oke. misalnya kan bulan bulan September, Oktober gitu. Nggak apa-apa. Aman dong. Nggak, kalau ada anak-anak udah bikin waktu praktik tapi file yang dimasukkan anaknya beda. Jadi saya harus hijaukan atau merahkan. Saya juga minta tolong Pak, tapi kadang mereka lupa. Nah, case-case kayak gitu, kalau gini aja lah. Kalau kalian udah di kelas udah lihat lihat projectnya itu ada, kalian hijaukan aja lah. Walaupun yang diupload asal. Menurut aku nggak apa-apa sih. Karena di kelas kalian udah lihat itu ada projectnya, mereka kerjain. Dan yang diupload semaunya sendiri namanya anak-anak. Kalian hijaukan aja nggak apa-apa. Aku ada parents yang komplain karena tas studinya nggak dicek, padahal baru 2 kali pertemuan. Waduh, wah ini sih dibilangin baik-baik. Maaf Bu, pertemuan pertama, kedua itu banyak kan membahas teori, jadi tas-tasnya belum terlalu banyak. Nanti kalau udah pertemuan selanjutnya itu pasti akan dicek kok. Gitu. Kritis. Oh ya, aku mau nanya nih teman-teman. Apa yang kalian lakukan dengan project kelas? Ayo, setiap orang punya jawaban sendiri. Kalian
project kelas itu ngapain? Aku mau nanya dulu. Bikin project. Selain itu, habis itu, Habis itu Presentasi. iya presentasi gitu. Maksudnya habis, kalau habis kalau presentasi. caranya gimana? Kalau aku grup, aku pakai breakout room. Kalau aku. Terus kalau sendiri-sendiri ya nggak pakai breakout room. Gitu doang sih paling bedanya. Nah, record anaknya presentasi. Nah, anaknya presentasi itu kalian record guys. Kalau project kelas, Oh iya Nah. kalau itu ya. ke parentsnya, project kelas apapun, kan banyak kan project kelas itu di seluruh course itu bisa sampai ada 4 atau 5 kali kan itu semua course. Nah itu kalian record, kalian kasihkan ke parentsnya. Nah, share linknya terus pamer. Ajak anak-anak itu buat pamer, buat jiwa-jiwa pamerkan proyeknya itu aja. Ini aku bukan ngajari sales thing ya, tapi kadang orang tua itu ngerasa di akhir anakku nggak mendapat apa-apa atau nggak ada perkembangan yang signifikan karena emang nggak tahu apa yang dikerjakan. Dan itu case-nya yang terjadi. Alhasil apa? Banyak telepon-telepon dari ISM itu yang di-reject. Kayak komplainnya tuh kayak gini terus. Komplainnya tuh kayak gini. Aku nggak merasa berkembang atau nggak merasa dapat apa-apa atau nggak diperhatiin sama tutornya dan lain-lain. Padahal kita udah berusaha semaksimal mungkin. Kenapa? Karena proyek-proyek itu tidak dikomunikasikan parents. Nah, true kan? Nah, itu proyek-proyek yang anak kalian presentasikan itu di kelasnya, walaupun proyeknya ya amburadul lah, di record presentasikan aja. Nah, itu presentasikan aja. Sama aku mau nanya, pertemuan 32 ini nanya ya. Pertemuan ke-32 itu ada yang masih ngerjain project ya? Tidak. Iya. Hal yang harus kita benahi bareng-bareng loh, teman-teman. Case loh ini. Oh, kecuali Kak Soda. Kalau Kak Soda silakan. Dulu case-nya spesial nih. Pertemuan 32. Nah, itu kalau kelasnya Kak Soda itu emang kemarin dibahas Rai kelas yang amburadul ya. Jadi nah, pertemuan ke-32 ada ujian. Nah, ini bener. Ini bener ya. Ini jadi pemahaman kita. Semua dengerin ini ya. Oke. Dan ini nanti akan aku implementasikan, tutor nggak ngapa-ngapain kok nanti. Tapi ini tolong jadi pemahaman kita semua ya. Ini aku sampaikan di sini bahwa project dari kurikulum kita, dari methodological guideline, terus habis itu dari project apapun itu, project itu terakhir pada pertemuan 31. Mas suaranya Hami, oke. Oke, ini ya, dengerin ya. Jadi project entah di course manapun itu selesai pada pertemuan 31. Jangan 32. 31 selesai. Projectnya Python start 32, jangan bikin lagi. Pakai final projectnya, pakai yang pertemuan 31 itu aja. Arkanoid yang ngajar Python. Yang visual programming kan di pertemuan 30 atau 31 kalian mengerjakan project yang milih itu kan, bisa milih ular, milih zombie shooter, terus farmer dan lain-lain. Itu yang jadikan final project. Desain itu di pertemuan 31 yang desain buat web itu loh, yang penguin-penguin itu loh, penguin bisa jalan buat website. Ya, correct me if I'm wrong ya, aku nggak ngajar kelas desain, tapi bener itu nggak? Namanya apa tuh? Aku lupa tuh, project pertemuan ke-31. Pokoknya dia
eh, Animation web design, Mas. ya, animation web design ya, bener ya. Nah, itu selesai di pertemuan 31. Selain coding like final project di Scratch JR itu selesai di pertemuan 31. Kenapa bukan pertemuan ke-32, teman-teman? Karena 32 itu pertemuan yang sakral, teman-teman. Kenapa sakral? Karena itu graduation mereka. Kelas 32 itu aku nggak ngajarin Yels ya ini ya. Kalau bisa pertemuan 32 itu buat mereka seneng, buat mereka last impressionnya kalian ketemu mereka tuh ya di pertemuan 32. Kan ngapain kerjaannya di pertemuan 32? Itu dibuat foto bareng. Habis itu dibuat kasih kasih show aja. Next kita akan bikin apa? Yang Python Start itu kasih next kita akan bikin Python Start 2, kasih show aja project-projectnya. Sebenarnya ini ada di graduation procedure. Kalau kalian baca di graduation procedure ini aku tekesin lagi ya. Oke, habis ini kita selesai ya. Graduation checklist itu tuh sebenarnya ada, sudah aku tulis dari dulu. Nah, tutor graduation checklist masih ada ya teman-teman ya. Nah, nomor 31 adalah proyek siswa sudah menyelesaikan proyek akhir dan proyek individual itu sudah dikirimkan ke orang tua secara personal. Ini. Udah 31 itu masalah proyek udah kelar sebenarnya. Di course apapun. Nah, 32 itu selenggarakan foto wisuda bersama dan tunjukkan roadmap belajar khusus lanjutan yang dipelajari di next course. Aku siapkan dokumennya di sini. Kalian kasih aja. Nah, contoh proyek-proyek ke depannya next course itu seperti apa? Nah, aku bukan ngajarin promotion ya, karena kita nggak ngomongin soal harga, kita nggak ngomongin soal apa itu namanya anak itu mau lanjut apa enggak. Kita kasih show aja proyek-proyek ke depannya. Next course itu kita akan ngapain? Seperti next level. Oh, anak habis ini next level. Nah, kita akan bikin apa? Jadi seperti itu, teman-teman. Jadi clear ya. Project itu pertemuan 31 kelar, 32 itu kan seharusnya mengerjakan proyek lagi. Oke, kayaknya gitu aja sih. Oke, so terakhir sebelum kita tutup jam 10 pas, ada yang mau ditanyain lagi nggak? Ada yang mau ditanyain? Oke, kalau nggak ada, yaudah teman-teman kita tutup ya. Pas waktunya jam 10, ini nggak terlalu lama dan pas banget meeting kita. Dan semoga materi ini juga berbobot dan kasih insight buat kita semua ya. Kita bisa belajar bareng dan eh, apa itu namanya, berikan impact lebih baik lagi. Oke, thank you teman-teman yang udah datang dan thank you banget. Dan kita coba lagi di training selanjutnya hari Senin tentang project class. Nah, ini akan dibahas lebih detail lagi. Thank you teman-teman and bye-bye. Malam kawan-kawan.